Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faminha, dan sebagian dari afatul munadharah al-hasadu, bermula dengki, iri. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu yakulul hasanati. Bermula hasud atau dengki itu yakulu, makan, ya hasud, al-hasanati, memakan kebaikan-kebaikan, kama takulu, sebagaimana makan apaan, naru, api, al-hatoba, akan kayu bakar. Walayan fakku, dan tidak akan lepas, tidak akan terlepas siapa al-munadhiru, orang yang berdebat, tidak akan terlepas anil hasadi, dari dengki. Fa'innahu, maka sesungguhnya si munadhir, orang yang berdebat, munadhir itu, tarotan kadang-kadang yaglibu, menang, tarotan kadang-kadang mengalahkan, yaglibu mengalahkan, watarotan dan kadang-kadang yuglabu dikalahkan, watarotan yuhmadu kalamuhu, dan kadang-kadang dipuji kalamuhu, ucapannya munadhir, wa ukhra, dan pada waktu lain yuhmadu kalamu ghairihi, ucapannya lawannya munadhir atau selain munadhir, ghairuh itu ghairihi, itu selain munadhir. Famada ma yabqa, maka selagi langgeng, yabqa abadi, atau yabqa terus ada siapa ghairuhu, selama ghairuhu selain munadhir, lawannya fid dunya, ada di dunia. La bukan gitu. Gini aja, famada ma yabqa fid dunya wahidun, maka selagi terus yabqa ada fid dunya, di dunia ini, siapa wahidun, seseorang, yadhkuruhu, yang menyebutkan ghairahu, yadhkuruhu, yang menyebutkan lawannya munadhir, menyebutkan biquwatil ilmi, dengan kekuatan ilmu, wan nadhari, dan pandangan, au yadhunnu, atau menduga siapa wahid, annahu, bahwa sesungguhnya ghairuhu, ahsanu, itu lebih bagus, minhu, daripada munadhir. Apanya yang lebih bagus? Kalaman, ucapannya, wa aqwa, dan lebih kuat apanya, nadharan, pendapatnya. Fala buddha, maka tidak bisa tidak, pastilah, ayah sudahu, dengki siapa munadhir, hu, akan ghairuhu. Wa yuhibbu, dan menginginkan siapa munadhir, zawalan ni'ami, hilangnya nikmat-nikmat, anhu, dari ghairihi. Wansirafal qulubi, dan berpalingnya hati orang, maksudnya hati orang, wal wujuhi, dan berpalingnya wajah, anhu, dari ghairihi, ilaihi, kepada munadhir. Wal hasadu, dan bermula dengki itu, narun muhriqatun, api yang membakar. Faman buliya bihi, maka barang siapa yang diuji bihi, dengan hasad, dengan dengki, fahuwa fil adzabi, maka dia itu tetap dalam siksaan, fid dunya, di dunia tersiksa terus, wala adzabul akhirati, dan sungguh bermula azab akhirat itu, asyaddu, lebih kuat atau lebih menyakitkan, wa a'dhamu, dan lebih besar. Walidzalika, dan sebab itu, qala, berkata siapa, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khudul ilma haitsu wajadtumuhu, khudu, ambillah oleh kalian, al ilma, akan ilmu, haitsu wajadtumuhu, sekiranya kalian menemukan akan ilmu. Wala taqbalu qaulal fuqaha, wala taqbalu, dan janganlah kalian menerima qaulal fuqahai, ucapan sebagian ahli fikih atau sebagian ulama, ba'dhum ala ba'din, ba'dhum, sebagian mereka, ala ba'din, mengalahkan sebagian lain. Fa innahum, maka sesungguhnya fuqaha, yatagoyaruna, itu pada cemburu, yatagoyaruna, itu pada dengki, kama tatagoyaru, sebagaimana dengki, atuyusu, tuyus itu kambing bandot, kambing cuma yang laki, bandot ya namanya, atuyusu, bandot, fizzaribati, di kandang. Imam Ghazali mengingatkan tentang afatul munadharah, atau bahaya debat. Munadhir, orang yang berdebat. Di sini ada dua orang yang dicontohkan atau yang dibahas oleh Imam Ghazali. Ada munadhir, orang yang debat, ada ghairuhu, lawannya. Jadi ada ahli debat dan ada lawan bicaranya. Munadhir ini orang yang berdebat, pasti dia
satu waktu dia bisa mengalahkan, tapi satu waktu dia bisa dikalahkan. Kalau dia lagi mengalahkan, omongannya sama orang dipuji-puji, bagus dia argumentasinya, semua dalil-dalil yang dia berikan, semua argumentasi yang dia kemukakan itu masuk akal dan bisa menjatuhkan lawannya. Itu kalau lagi menang, kalau lagi mengalahkan lawannya. Tapi satu waktu mungkin juga dia dikalahkan oleh lawannya. Nah kalau dikalahkan lawannya, pasti komentar netizen itu, ya orang katanya alim apaan, pinter apaan, gitu aja kalah, langsung kicep, langsung nggak bisa ngomong apa-apa, dibantah sama lawan bicaranya, ya nggak bisa berargumen lagi dan nggak bisa mengcounter balasan lagi, nggak bisa membalas lagi komentarnya. Itu kalau lagi dikalahkan begitu. Dan ini terus selama masih ada orang, masih ada netizen akan bilang dia kalah dan lebih pinter lawan bicaranya, bahwa dia omongannya itu lemah, omongannya ya omongan yang nggak bermutu, tapi lebih bermutu lawan bicaranya. Terus pasti akan ada komentar itu. Nah kalau kondisinya demikian, maka terus menerus ini ahli debat atau munadir pasti dalam keadaan dengki. Dengkinya bukan kepada netizen sebenarnya. Kalau dengki itu, dengkinya kepada lawan bicaranya yang sudah mengalahkan dia. Kalau dengki itu terus ada, ini pasti dia pengen hilang nikmat atau hilang kebisaan, kemampuan itu hilang dari lawan bicaranya itu. Itu yang namanya hasud. Hasud itu iradatu zawalin ni'am minal ghair. Pengen nikmat Allah hilang dari orang lain. Itu namanya hasud, dengki. Ada orang punya mobil tapi dia pengen biarin aja ketabrak mobilnya, biar sekalian orangnya juga. Itu namanya dengki. Ada orang baru punya motor baru, dia melihat dan ada keinginan dia pengen motornya itu biar dia diambil lah, kemarin tetangga baru ada yang hilang, biarin aja dia hilang. Apalagi motornya beat gampang banget, biar dia rasa. Jadi hatinya tuh burak, hatinya itu selalu dalam siksaan. Ini yang disebut di dunia dia tersiksa, nanti di akhirat lebih berat lagi siksanya. Jadi benar-benar dunia sengsara, akhirat menderita, lebih menderita lagi. Karenanya sahabat Ibnu Abbas di sini berpesan, kalau mau ngaji, mau belajar, ambil ilmu dari orang-orang alim silakan. Tapi jangan membandingkan satu omongan ini dilaporin ke guru yang lain, jangan. Karena sesungguhnya fuqaha, kata sahabat Ibnu Abbas nih, fuqaha itu ketika kamu banding-bandingkan itu sama seperti bandot katanya, sama seperti bandot di kandang yang cemburuan. Jadi kalau kamu menyebutkan omongan guru yang satu dibandingkan dengan omongan guru yang lain, fuqaha yang satu, fakih yang satu kepada fakih yang lain, ini sebagaimana kambing, ya kalau perlu berantem dia, karena dia yatagoyarun, mereka saling cemburu. Ini dengki. Nah bagaimana cara ininya, cara menghindarkannya? Ya cara menghindarnya tawadu, cara menghindarkannya kalau kita punya ilmu, kalau kita punya kelebihan, cara menghindarkannya ya jangan lihat diri kita, tapi lihat ilmunya Allah. Ya orang yang pengen kita tinggikan atau pengen kita angkat ilmunya Allah, andai yang ngajar bukan kita, diganti sama orang lain ya nggak apa-apa. Orang yang pengen disiarkan bukan diri saya, tapi yang pengen disiarkan ilmunya Allah. Misalnya ada orang pengen ngajarnya syarah hikam, andai pengajarnya diganti, bukan saya lagi yang ngajar, ya nggak apa-apa. Orang yang dari dulu juga yang pengen saya syiarkan itu pandangan-pandangan dalam hikam, bukan pengen menyiarkan diri saya sendiri. Itu aja pegangannya. Begitu juga kita semua, kita kalau lagi dapat tugas, tiba-tiba tahun depan gak dijadwalin lagi, ya nggak apa-apa nggak dijadwalin lagi. Orang yang pengen kita syiarkan Islam, kok saya tidak ingin mensyiarkan diri saya, tapi saya ingin mensyiarkan agama Allah. Jadi harus memandang agama Allah yang pengen kita angkat, yang pengen kita syiarkan. Ini adalah ajaran dari Rasulullah. Tapi kalau dari awal yang pengen kita syiarkan diri kita sendiri, ada orang alim misalnya yang pengen diviralkan atau yang pengen dikenal diri dia sendiri, begitu ada yang gantiin pasti kecewa dia. Nah dari situ muncul dengki.
Dari situ muncul hasud, dan enggak sehari 2 hari saudara, enggak bisa panjang itu. Nanti ada dia baca status, kadang-kadang bukan dia yang baca tapi ada yang laporin aja tuh sekarang itu diganti nama itu tuh. Sekarang diganti sama si tuh, nanti nggak ngajar lagi situ. Padahal kita udah nggak pengen baca status, tapi dilaporin, ada yang laporin. Ya, ada juga yang kadang-kadang nggak baca status, ya kadang-kadang nggak dilaporin, tapi dia nyari-nyari sendiri. Ya, gua udah nggak dipakai lagi, siapa yang gantiin ya? Sekarang masih ada nggak pengajian ya? Misalnya begitu. Nah ini yatagoyaruna kama tagoyartu Yus fi zaribah. Ini fakih, kata sahabat Ibnu Abbas, kalau mau ngaji ambil ilmu lah, silakan kalau kamu dapatkan, tapi jangan banding-bandingkan satu ilmu dengan orang lain atau dengan fakih yang lain, karena sungguhnya mereka para fuqaha itu juga tidak bebas dari hasud, tidak bebas dari dengki, kecuali orang-orang sedikit, orang-orang tertentu. Wa minha, dan termasuk dari afatul munadharah, termasuk dari celaka atau bahayanya berdebat, atakabburu wat tarafu 'alan nas, sombong, wat tarafu, dan tinggi hati 'alan nasi, atas manusia. Faqad qala, maka sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takabbara, barang siapa yang sombong besar, wadu'ahullahu, maka Allah akan merendahkannya. Wa man tawadhu'a, dan barang siapa yang tawadu, merendah, rafa'ahullahu, maka Allah akan mengangkatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hikayatan lillahi ta'ala, dan Rasulullah bersabda sebagai hikayat dari Allah, maksudnya ini hadis qudsi, al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai, bermula keagungan itu izari adalah kainku, wal kibriya'u ridai, dan bermula kesombongan ridai adalah selendangku. Selendang itu yang taruh di sini, leher rida. Faman naza'ani fihima, barang siapa yang menantangku, faman naza'ani fihima, barang siapa yang menyamaiku, fihima, dalam keagungan dan kibriya, kebesaran, qasamtuhu, maka akan aku remukkan dia, akan aku lawan dia. Wala yanfakku al-munadhiru anit takabburi, dan tidak akan lepas siapa al-munadhiru, orang yang debat, anit takabburi, dari sombong. Sombong kepada siapa? Alal aqrani, atas teman-temannya, wal amsali, dan sepadannya, sejawatnya, wat tarafu'i, dan tidak akan bebas dari tinggi hati, ila fauqi qadrihi, hingga atas kadarnya, jadi lebih dari kadarnya. Hatta innahum ya la yuqatiluna, bahkan sesungguhnya mereka itu bisa berperang, ala majlisin minal majalisi, dari satu majlis, dari beberapa majlis, atas satu majlis dari beberapa majlis, yatanafasuna fihi, mereka berlomba-lomba dalam majlis itu, fil irtifai, dalam tinggi-tinggian nama, wal inkhifadi, dan dalam rendah-rendahannya nama, wal qurbi, dan dalam kedekatan, min wisadati sodri, dari sodrul wisadah. Sodri itu ungkapan untuk tengah-tengah majlis, jadi pengennya di tengah atau pengennya ada di panggung. Nah, pakai biasanya dikasih bantal ini sederhananya. Jadi pengennya ada di situ, wisadah di sodri, ada di tengah-tengah majlis. Wal bu'di, dan jauh, minha, dari wisadati sodri. Wa taqaddumi fid dukhuli inda madayyiqit turuki, dan dulu-duluan fil dukhuli, dalam masuk, inda madayyiqit turuki, di jalan-jalan yang sempit. Jadi kalau ada jalan-jalan sempit, dia pengen masuk duluan supaya ada banser atau ada panitia yang ini sendal pengen digituin. Wa fayatabiru wa rubbama yata'allalu al-ghabiyyu, wa rubbama yata'allalu al-ghabiyyu, dan terkadang beralasan siapa al-ghabiyyu, orang bodoh. Al-ghabiyyu itu man fi qalbihi hubbud dunya wal jah. Ghabi itu orang dungu atau orang bodoh. Maksudnya orang man fi qalbihi hubbud dunya wal jah, orang yang dalam hatinya itu ada cinta dunia dan cinta jabatan atau cinta kehormatan, gila hormat gobi itu. Tapi kadang diartikan orang bodoh, orang dungu. Kadang beralasan orang dungu atau orang yang cinta penghormatan, gila hormat. Wal makarul khadda'u, dan orang yang ahli makar dan penipu, minhum, dari mereka, minhum, dari bisa dari ya dari annas kan tadi, atarafu 'alan nas, dari mereka,
Apa alasannya? Bi annahu yabghi siyanata izzil ilmi, bahwasannya dia yabghi menuntut siyanata izzil ilmi, terjaganya kehormatan atau kemuliaan ilmu. Wa annal mu'mina, dan sesungguhnya orang mukmin kata Rasulullah itu manhiyun, ini hadis nih. Manhiyun itu dilarang anil idlali li nafsihi, dari menjatuhkan atau menistakan dirinya, li nafsihi, menistakan dirinya. Fa yu'abbiru anit tawadhu'i alladzi athnallahu alaihi, maka atau fayu'abbaru aja, maka diungkapkan anit tawadhu'i, apa tawadhu, alladzi athnallahu alaihi, yang Allah memuja dengan tawadhu itu, wasairu anbiya'ihi, dan segenap nabi-nabinya Allah, bidzulli, dengan kerendahan, wa anit takabburi al mamquti, dan dari takabur yang dimurkai, indallahi, di sisi Allah, biizziddin, dengan kemuliaan agama, tahrifan, seraya mengubah atau memalsukan, lil ismi, dengan namanya, wa idlalan lil khalqi bihi, dan menyesatkan manusia bihi, dengan ungkapan itu, kama fa'ala fismil hikmati, sebagaimana dia melakukan, dia ini yang dimaksud tadi Gobi, dia melakukan fismil hikmati dalam istilah hikmah, wal ilmi, dan ilmu, wa ghairihima, dan selainnya. Di antara bahaya dari perdebatan, afatul munadharah, bisa menimbulkan takabur dan tinggi hati. Takabur atau sombong dan tinggi hati terhadap orang, jadi merasa paling tinggi, merasa paling besar dia. Pokoknya pantasnya mas sendalnya dinamain, diumpetin, harus ada panitia yang ngumpetin, atau beda kudu berkatnya. Kalau nggak beda, kalau berkatnya samain, ngapain saya nggak usah datang. Nah, ada tinggi hati, ada perasaan besar, namanya takabur. Kadangkala munadharah atau perdebatan ini memunculkan takabur atau kesombongan ini. Padahal Allah berfirman, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tinggi maka akan Allah rendahkan. Siapa yang tinggi hati akan Allah rendahkan. Tapi siapa yang rendah hati akan Allah tinggikan. Man takabbara wada'allah, man tawadha'a rafa'allah. Dan udah dipesankan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kebesaran dan kesombongan adalah selendangku. Kebesaran adalah selendangku, kesombongan adalah sarungku. Maka barang siapa yang menyamaiku dalam keduanya, akan aku remukkan dia. Maksudnya akan aku lemparkan, dalam satu riwayat akan aku lemparkan dia ke neraka. Satu riwayat ya, ada yang menyebutkan aku lemparkan dia ke neraka. Siapa yang nyamain Allah dalam dua sifat ini, sifat besar dan sifat agung, maka Allah lemparkan ke neraka. Nggak boleh. Kalau sifat-sifat yang lain masih boleh. Sifat pengasih, penyayang, termasuk sifat pendidik, itu masih boleh. Tapi sifat yang dua ini nggak boleh dipakai sama manusia. Barang siapa yang berani-berani pakai sifat ini, maka aku lemparkan ke neraka, kata Allah. Nah, orang yang berdebat ini tidak akan bebas dari takabur, karena dia memandang bahwa orang-orang lain nggak bisa kayak dia. Orang-orang lain mah biasanya cuma dengar aja, bisanya cuma jadi mustamiin, jadi audiens atau komen. Tapi dia ini jadi pusat perhatian, dia jadi pusat pembicaraan, bahkan dia jadi viral, ditonton oleh orang-orang banyak. Sedangkan audiens kan enggak, dia lebih tinggi dibanding audiens. Selalu begitu pandangan dia. Nah, dari sini maka nanti ketika itu kan dunia maya, netizen, ketika ada di dunia nyata, ada di majelis-majelis, dia pasti selalu pengen ada di tengah majelis. Selalu pengen ada tempat yang lebih utama, nggak boleh sama dengan netizen 621 ya Jis? plus 62 nggak boleh sama, harus beda. Saya mah orang saya ahli debat, saya kan yang ngalahin si Anu, saya kan yang mematahkan argumennya si Anu, jangan disamain. Nah, yang seperti itu muncul karena perdebatan, karena munadharah tadi. Nah, biasanya orang-orang bodoh, Gobi di sini orang yang gila hormat dan cinta dunia, ini punya alasan. Nah, saya mau berdebat untuk li'izzil Islam,
Saya mau berdebat untuk mengangkat Islam atau untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, bukan buat diri saya mah. Selalu alasannya seperti itu. Tapi di situ ada tinggi hati. Ini yang Sayyidina Ali bilang, kalimatu haqqin urida bihal batilu. Benar. Kalimat itu seolah-olah benar, tapi maksudnya batil. Tapi motifnya atau niatnya itu batil. Karena ada keinginan untuk dimuliakan, ada keinginan untuk dipandang lebih besar. Orang Islam itu tidak boleh menjatuhkan dirinya dalam kenistaan. Maksudnya, sabda Rasulullah ini, innal mu'mina manhiyun an lidzali nafsi. Orang Islam itu tidak boleh menjatuhkan dirinya dalam kenistaan. Sahabat tanya nih, terusan lanjutan hadis ini. Sahabat tanya, ya Rasulullah, gimana mungkin orang menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam kenistaan? Yakni orang yang sengaja menceburkan diri ke dalam sesuatu yang sebenarnya dia nggak kuat. Seperti apa? Contohnya seperti ini, munadharah. Seperti perdebatan di mana di situ sangat rentan takabur, sangat rentan hasud. Pokoknya benar-benar kalau terjun ke bidang itu benar-benar harus jaga-jaga hatinya, karena sangat rentan hasud, sangat rentan takabur, tapi sengaja dia menceburkan seperti itu, maka itu namanya orang mukmin yang merendahkan dirinya sendiri atau menistakan dirinya sendiri. Tidak boleh orang mukmin menistakan dirinya sendiri. Karenanya ada sebagian kiai-kiai yang disuruh ceramah juga nggak mau, disuruh khutbah juga nggak mau, karena dia tahu kadarnya, karena tahu hadis ini, kalau seorang Islam gak boleh menceburkan dirinya ke dalam sesuatu yang dia tidak kuat. Itu kalau dia gak kuat, sama aja dia menistakan diri sendiri. Harusnya dia bisa baik hatinya atau bersih hatinya, gara-gara terjun ke bidang itu jadi kotor hatinya. Ini namanya merendahkan diri sendiri, gak tahu kadarnya dia. Tapi kalau tahu kadarnya boleh tetap. Kalau tahu keadaan diri dia mampu, boleh. Kalau dia memang merasa mampu, berarti itu termasuk yang diperbolehkan. Di sini yang dilarang ini kalau nggak mampu, menjatuhkan diri kepada satu hal yang dia sendiri ini tidak mampu. Ini namanya merendahkan diri sendiri. Tapi kalau mampu, boleh. Ada kiai misalnya, dia sebenarnya bisanya ngajar, tapi untuk menempa dirinya dan dia yakin dia mampu, daripada ngajar saya cuma diamplopin doang dan maslahatnya ya cuma buat jamaah aja, tapi saya pengen nggak ngajar, saya pengen jadi camat, maslahatnya bisa buat orang kecamatan semuanya, bukan cuma buat jamaah tapi buat orang ya jamaah yang bukan jamaah itu bisa dapat kemaslahatan dengan cara saya buat kebijakan-kebijakan yang memihak kepada mereka, dan itu lebih besar manfaatnya dibanding cuma ngajar doang. Akhirnya ditinggalin nih ngajar, jadi apa? Jadi camat. Kalau dia merasa kuat di bidang itu, dia merasa lebih banyak maslahatnya juga, boleh. Itu termasuk yang tidak manhiyun anil idzali nafsihi. Justru di situ dia tahu dirinya perlu diuji. Kayaknya kalau ngajar terus malah bikin dia ini tinggi hati, nggak ngapa-ngapain tapi dapat duit. Mendingan saya kerja. Nah kalau kerja ini benar-benar keringat saya sendiri dan nggak ada orang yang ngasih duit saya. Justru saya harus ngasih duit kepada orang. Saya harus memberikan maslahat kepada orang. Nah sekiranya mampu dan tahu kadar dirinya sendiri, maka tidak termasuk yang disebutkan manhiyun anil idlali li nafsihi. Wa minha al-hikdu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.